semua? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Syukurlah kalau semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Siap, baik Pak. Mohon perhatian, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kalian masing-masing agar diberi keberkahan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Selanjutnya, coba cek di sekitar kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan pungut dulu dan simpan. Coba cek kerapian pakaian dan tempat duduknya ya. Sudah? Untuk sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya. Kalau semuanya, semoga kelas ini akan tetap hadir semuanya dan berjalan sampai akhir publik. Nah, anak-anak di sini apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Bagus. Kalau begitu, tolong keluarkan buku paket PPKN dan buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah, Pak. Sudah? Apakah di sini ada yang ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Sudah Pak, Ya silakan. materi minggu lalu kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Pak. Ya, bagus Iqbal, ini ada hadiah mungkin. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, apakah ada yang masih ingat nilai ketiga sila Pancasila itu apa? Saya Pak. Ya, silakan ya. Nilai sila ketiga Pancasila itu terdiri dari 3. Yang pertama itu nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air. Tanah air. Kalau berhubungan dengan tanah air, apa yang ada di pikiran Anda? Wilayah negara Indonesia, Pak. Ya benar ya, ini ada hadiah untuk Anda. Ya, baiklah. Tadi benar apa yang dikatakan oleh saudari Anda. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada kompetensi intinya, ada KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati nilai-nilai kompetensi dasarnya 1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, keluarga negara dan penduduk, keamanan pertahanan dan keamanan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, bisa dibaca sendiri ya masing-masing. Nah, untuk kata konsepnya dalam materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini ada 2 submateri. Yang pertama ada memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daratan, perairan, dan udara. Yang kedua ada batas-batas wilayah, batas-batas wilayah di sebelah utara, timur, barat, dan selatan. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pelajaran kali ini yaitu think, pair, and share. Think artinya berpikir, pair artinya berpasangan, dan share artinya berbagi. Nah, dijelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap 1 pendahuluan. Guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk setiap kegiatan. Terus kemudian guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang harus dicapai. Jadi tadi udah inti materinya mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap yang kedua yaitu think. Guru memberikan pertanyaan atau tugas yang berkaitan dengan pelajaran. Selanjutnya guru memikirkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, kemudian guru mengerjakannya di LKS. Nah, tahap ketiga itu pair, murid berpasangan dengan teman sebelahnya, kemudian murid berdiskusi dengan pasangannya, dan tahap selanjutnya itu tahap share, nanti di kelompok dipanggil secara acak untuk mengungkapkan hasil diskusinya. Dan guru akan menambahkan materi yang belum disampaikan oleh murid. Dan tahap terakhir murid dimulai secara individu dan kelompok. Nah, sekarang kalian cari pasangan kalian masing-masing ya. Sudah? Sudah kan? Ya sudah. Nah,
Coba kalian amati peta negara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas yang pertama, kalian pikirkan dulu secara pribadi atau individu. Tugasnya yaitu coba kalian analisis peta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Sudah? Sudah. Nah, tahap yang kedua yaitu silakan hasil pemikiran kalian diskusikan dengan teman-teman pasangan kalian masing-masing. Kemudian boleh memakai buku paket dan buku lainnya sebagai bahan referensi. Saya beri waktu 2 menit. Coba kalian diskusi ya. Baik Pak, baik Pak. Diskusi. Sudah ya, cukup. Nah, tadi kan udah diskusi. Nah, selanjutnya di sini siapa yang ingin membagikan hasil diskusinya? Ya Pak. Siap, Jepang, silakan maju. Izin Pak, saya izin. Yes, silakan. Mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya. Jadi berdasarkan hasil diskusi saya dan pasangan saya, yaitu wilayah NKRI dalam pasal 25A dan pasal 33 ayat 2 dan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang pada intinya adalah wilayah NKRI terdiri atas pulau-pulau yang menjadi satu kesatuan yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi kita harus bersyukur dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Karena wilayah NKRI banyak menyimpan kekayaan alam sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga harus menjaganya dan melestarikannya agar tetap jaga, agar sampai cucu kita merasakan dari sumber kekayaan alam negara Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Jepang ya. Ini ada dia berjabat. Saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Jepang. Nah, tadi saudara Jepang mengungkapkan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pasal 25A dan pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kita kembali ke sejarah bahwasanya ada peristiwa sejarah yaitu pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda, yang pada intinya deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa negara Indonesia ini merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Jadi laut di negara Indonesia ini bukan sebagai pemisah negara, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Nah, berhubungan dengan wilayah laut, dalam Konvensi Hukum Laut PBB, pembagian wilayah laut di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu zona laut teritorial, nah, ini yaitu garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut. Nah, zona laut teritorial ini diukurnya dari sini, dari garis tepi pantai, kemudian sepanjang 12 mil. Anggap aja segini ya. Nah, kemudian ada zona landasan kontinen, zona dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kalau zona landasan kontinen itu adanya di sini, di tanah dasar laut. Dan yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, tadi ukurannya sama ke sini, kemudian panjang 200 mil. Nah, itu. Nah, tadi kan ada Jafar yang telah maju ke depan. Di sini ada lagi yang ingin maju ke depan? Saya Pak. Silakan ya. Ya Pak, jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebentar lagi kita bakal seminar ke Unicor, di situ nampak sekali contoh permasalahannya, misalnya dari infrastruktur yang sangat jomplang. Jadi infrastruktur Indonesia itu pasti kalah dengan negara Malaysia. Lihat ini ada lagi.
dia merupakan salah satu permasalahan di batas wilayah negara Republik Indonesia. Nah, untuk mengenai batas wilayah ini, Indonesia ini karena negaranya luas, jadi Indonesia juga berbatasan dengan berbagai negara dan berbagai wilayah. Nah, ada di sebelah utara. Di sebelah utara itu Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian di sebelah barat di Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur ada berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste, negara Australia, dan Samudra Hindia. Jadi memangnya di perbatasan wilayah Indonesia ini kerap kali mengalami permasalahan-permasalahan dengan negara tetangga. Yang salah satu penyebabnya yaitu kesenjangan antara negara Indonesia dengan negara tetangga. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Lili. Terima kasih, Pak. Di dalam pasal 33 ayat 2 dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertanyaannya, apa sajakah yang termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, Pak? Ya, baiklah. Tadi Lili menanyakan cabang-cabang produksi apakah yang termasuk penting. Nah, yang termasuk cabang-cabang produksi penting bagi negara yaitu diantaranya listrik atau yang dikelola dengan PLN, BBM, seperti bensin, pertamax, dan lain-lain, dan air. Nah, itu mengapa penting? Karena misalkan negara tidak menguasai ketiga cabang produksi tersebut akan mengganggu stabilitas perekonomian negara. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Ini pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan, Sita. Jawabannya C, Pak. Ya, benar ya, Sita. Tepuk tangan dulu buat Sita ya. Kasih, Bapak. Nah, tadi kan udah diulas mengenai materi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, Bapak ingin kita menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini. Coba siapa yang berani menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan, Sarul. Kesimpulannya, wilayah NKRI tercantum dalam pasal 25 ayat A dan pasal 33 ayat 2 dan 3. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mensyukuri atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa terhadap kekayaan alam yang terkandung di bumi pertiwi. Dan Indonesia masih memiliki permasalahan yang harus segera diselesaikan di wilayah perbatasan tanpa menimbulkan konflik baru dengan negara tetangga. Terima kasih. Akhirnya ada aja bersama. Nah, jadi apakah ada yang menyimpulkan lagi? Tidak ada. Nah, baiklah. Pembelajaran pagi ini telah habis ya. Bapak ingin menyimpulkan juga bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang kaya. Indonesia merupakan negara Nusantara, yaitu terdiri dari berbagai pulau dan berbagai macam kekayaan alam yang ada di dalamnya. Betapa kayanya Indonesia ini. Di Papua sana ada gunung emas yang bertahun-tahun ditambang tapi tidak habis emasnya sampai sekarang. Kemudian apakah kekayaan negara Republik Indonesia ini sudah membuat negara Indonesia menjadi negara makmur? Belum. Nah, kalau begitu siapa yang salah? Dan jangan salahkan siapa-siapa ya, lebih baik salahkan diri kita sendiri ya. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini hanya simulasi 20 menit, tapi yang dipersiapkannya berapa lama? Seminggu. Bayangkan ketika kalian nanti terjun langsung di lapangan ketika PPL itu tadi yang kalian sampaikan dalam satu materi itu hanya satu pertemuan saja. Gimana kalau guru aslinya harus mempersiapkannya dalam 1 tahun? Dalam satu pertemuan saja banyak yang harus dipersiapkan. Mulai main mapping, modalnya banyak sampai tadi ada yang modal hadiahnya ya, makanannya ya. Kalau di sekolah ngajar 10 kelas masih bangun ke 10 bangkrut udah hilang bagus memberikan penghargaan, memberikan hadiah, motivasi, tapi juga disesuaikan dengan kemampuan diri. Jangan sampai mengada-ngadakan. Oke, kebanyakan ini perihal kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan ya. Di awal seringkali terlupakan. Apa sih pentingnya belajar materi ini? Itu harus diungkapkan dulu. Biar mereka fokus apa yang akan dipelajari. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu bukan hanya bagian KI 1 saja. Kan sudah dijelaskan dalam pembuatan RPP pun yang dibagi itu adalah materinya. Tadi materinya ada